Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, PESBIS ID. Dan apabila Anda ingin ada saham untuk dibahas atau dianalisa, silahkan drop di kolom komentar atau silahkan drop di Facebook ataupun Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi. Dan langsung saja kita mulai rekomendasi kita untuk perdagangan esok 3 Maret 2021 di hari Rabu. Perlu kami tegaskan bahwa rekomendasi ini bukanlah ajakan untuk Anda membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Jadi ini murni untuk kita belajar bersama menganalisa. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan oleh rekomendasi kami, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Dan Anda bisa melihat hasil-hasil dari rekomendasi kami di Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi. Langsung saja kita mulai tanpa berlama-lama ke saham yang pertama, yaitu saham CTRA. Kalau kita lihat saham CTRA hari ini atau Ciputra Development Tbk ini, hari ini diperdagangkan dengan range dari 1185 sampai 1260. Dan akhirnya CTRA ditutup di 1190 atau melemah 40 poin atau 3,25%. Dan total transaksi yang terjadi di CTRA adalah 62,37 miliar rupiah. Price earning ratio untuk CTRA sendiri sudah cukup besar, yaitu 71,35, yang membuat CTRA secara valuasi sudah sangat mahal. Market capital atau nilai pasar dari CTRA adalah 22,09 triliun rupiah. Kalau kita lihat rentang harga secara bulanan bagi CTRA, harga terendahnya adalah di 925, sedangkan harga tertingginya adalah di 1350. Ini membuat harga CTRA saat ini 1190 sudah sedikit berada di daerah zona pertengahan atau mid channel-nya. Dan harga terendah CTRA selama fase COVID-19 adalah 394 dan harga tertingginya adalah 1350, dengan harga tertinggi selama 3 tahun terakhir bagi CTRA adalah 1745. Dan hari ini investor asing tampak melakukan net foreign sale di saham CTRA sebesar 18,5 miliar. Dengan broker LG tampil sebagai top net buyer, sedangkan broker CC tampil sebagai top net sellernya. Dan bagi kami, saham CTRA memiliki price action atau support di 1125 dengan resistennya di 1335. Jadi trading range kami untuk CTRA adalah dari 1125 sampai dengan 1335. Lalu kita pindah ke saham yang kedua, saham dari sektor finance, yaitu Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI. Hari ini BBNI diperdagangkan dengan rentang harga dari 6.100 sampai dengan 6.300 dan BBNI ditutup di 6.150 atau melemah 75 poin atau 1,2%. Dan total transaksi yang terjadi untuk BBNI hari ini adalah 176,88 miliar rupiah. Price earning ratio untuk BBNI adalah 34,96. Jadi harga saat ini secara valuasi BBNI sudah cukup mahal. Kemudian market capital atau nilai pasar dari BBNI adalah 114,69 triliun. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan BBNI, harga terendah BBNI dalam 1 bulan terakhir adalah 5.850 dengan harga tertingginya adalah 6.400. Ini membuat BBNI saat ini berada di mid channel atau di area pertengahannya. Sedangkan kalau kita lihat harga terendah BBNI selama COVID-19 adalah 2.970 dengan harga tertingginya adalah 7.950. Sedangkan harga tertinggi BBNI selama 3 tahun terakhir adalah 10.250. Investor asing nampak melakukan aksi jual atau net foreign sale sebesar 16,78 miliar di saham BBNI. Broker yang aktif melakukan pembelian, top net buyer-nya adalah broker PD, sedangkan top net seller-nya adalah CIMB Niaga atau broker YU. Dan bagi kami sebenarnya BBNI ini memiliki support
di harga 6.100 dengan resistennya di 6.575. Jadi trading range kami untuk BBNI adalah dari 6.100 sampai dengan 6.575. Dan langsung saja kita beralih ke saham berikutnya. Saham yang berada di sektor media yang pasti sudah tidak asing lagi bagi Anda semua, yaitu MNCN. Dan MNCN sendiri hari ini, atau Media Nusantara Citra Tbk, atau yang mungkin Anda lebih kenal dengan televisinya RCTI, MNC, dan lain sebagainya, hari ini diperdagangkan dengan range dari 1.100 sampai dengan 1.130. Dan akhirnya MNCN ditutup di titik terendahnya, yaitu di 1.100, dengan mengalami pelemahan 15 poin atau 1,35%. Dan total transaksi yang terjadi untuk MNCN adalah 31,99 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat price earning ratio bagi MNCN adalah 8,93. Dan ini menunjukkan bahwa MNCN secara valuasi sebenarnya masih cukup murah. Kemudian kalau kita lihat market capital atau nilai pasar dari MNC adalah 16,55 triliun. Dan saham MNC sendiri sebenarnya sudah 2 hari berturut-turut berada di dalam zona merah atau mengalami penurunan. Dengan kemarin juga mengalami penurunan sebesar 1,76%. Dan kalau kita lihat sebenarnya secara monthly price range atau rentang harga bulanan, harga terendah MNCN adalah 1.010 dengan harga tertingginya 1.175. Ini membuat harga sekarang 1.100 ada di mid channel atau di area pertengahannya. Sedangkan harga terendah MNCN selama terjadi COVID-19 adalah 695. Sedangkan harga tertingginya adalah 1.645. Harga tertinggi dari MNCN sendiri selama 3 tahun terakhir adalah 2.415. Hari ini investor asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 1,04 miliar rupiah di saham MNCN. Dan hari ini tampak broker SQ tampil sebagai top net buyer dan broker YP tampil sebagai top net seller di saham MNCN. Dan bagi kami sendiri, MNCN memiliki support di 1095 dengan resistennya di 1240. Jadi trading range kami untuk MNCN adalah 1095 sampai dengan 1240. Demikianlah 3 buah saham yang bisa kami berikan untuk Anda semua. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami BSBIS ID. Sampai jumpa.